Halo semua, namaku Julius Christian. Di sini aku akan menemani teman-teman semua dalam podcast Bincang-Bincang Energi. Di topik kali ini, kita akan membahas tentang seperti yang ada di layar, pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, banyak terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, kami sudah mengundang 3 pembicara yang akan menemani kita dalam podcast ini. Kita akan membahas dampak apa saja sih yang kita dapatin, dampak positif dan dampak negatif, dan pendapat masyarakat. Mari kita langsung saja. Kita akan membahas tentang dampak positif apa yang kita dapatkan ketika pemerintah berhasil membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Saya serahkan kepada pembicara. Berikut dampak positif pembangkit listrik tenaga nuklir. Yang pertama yaitu mengurangi polusi. Operasi PLTN sangat sedikit mengakibatkan kerusakan lingkungan. Aturan Energi Nasional atau KEN menyebutkan bahwa PLTN harusnya dipertimbangkan dengan baik karena PLTN adalah salah satu pembangkit listrik energi bersih yang tidak mengemisikan gas karbon dioksida, sedangkan pembangkit listrik tenaga bahan bakar fosil mengemisikan gas karbon dioksida dalam jumlah besar, sehingga akan menambah emisi gas rumah kaca dan memperparah kerusakan ozon di bumi. Yang kedua yaitu penggunaan tenaga nuklir akan berdampak dalam penghematan bahan bakar fosil. Dilansir dari kumparan.com, pembangkit listrik mengonsumsi 25% bahan bakar fosil global. Sedangkan bahan bakar tenaga nuklir yaitu uranium masih akan tersedia dalam 70 hingga 80 tahun ke depan. Maka dengan menggunakan energi nuklir untuk menghasilkan listrik akan mengurangi perlunya membakar bahan bakar fosil, sehingga cadangannya dapat bertahan lebih lama. Nah, tadi kan dampak positif. Sekarang mari kita membahas dampak negatif apa yang akan kita dapatkan ketika kita menyetujui pembangunan PLTN ini. Saya serahkan kepada pembicara. Meskipun pembangkit listrik tenaga nuklir memiliki banyak manfaat, akan tetapi jika suatu saat terjadi kebocoran reaktor nuklir akan berakibat sangat fatal, seperti yang terjadi pada Chernobyl, Ukraina pada April 1986. Radiasi ledakan itu terlontar 1.500 meter ke udara dan membuat prakaran radiasinya jauh sampai ke Eropa. Selain memicu evakuasi ribuan warga dari sekitar lokasi kejadian, dampak kesehatan juga masih dirasakan oleh para korban hingga bertahun-tahun. Bencana nuklir di Chernobyl, Ukraina, terjadi juga bencana nuklir di Fukushima yang terjadi pada 11 Maret 2011. Bencana ini juga membuat masyarakat harus meninggalkan daerah sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir agar terhindar dari radiasi paparan nuklir yang membuat kota tersebut menjadi kota mati dan sangat sepi. Bencana nuklir tersebut akan menyebabkan radiasi pada manusia. Gejala-gejala yang dapat muncul saat seseorang keracunan radiasi nuklir adalah gangguan pencernaan seperti mual, muntah, diare, sakit kepala, demam, pusing, kelelahan, rambut rontok, muntah darah, luka lepuhan, dan peradangan di berbagai bagian tubuh, misalnya mulut, bibir, usus, kerongkongan, dan kulit. Selain itu, jika radiasi parah adalah hancurnya sel-sel tubuh, terciptanya sel kanker, gangguan tumbuh kembang anak, dan kerusakan jaringan kulit. Nah, setelah mendengar dampak positif dan dampak negatif yang akan kita dapatkan, saya tadi sudah menghubungi salah satu masyarakat. Mari kita dengarkan pendapatnya. Apakah dia setuju pembangunan PLTN di Indonesia ini? Halo, saya Muhammad Iqbal Pratama. Di sini saya sebagai masyarakat biasa akan memberikan pandangan saya mengapa saya sangat mendukung pembangunan listrik tenaga nuklir di Indonesia. Di sini saya memiliki 3 alasan penting mengapa saya sangat mendukung PLTN dibangun di Indonesia. Yang pertama, jika PLTN dibangun tentunya akan memadai pasokan listrik untuk seluruh masyarakat di Indonesia, sehingga memungkinkan ke depannya listrik akan menjadi murah. Yang kedua, tidak adanya pemadaman listrik. Serta yang ketiga, jika pembangunan ini dilakukan, tentunya akan membutuhkan banyak para pekerja sehingga membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Sekian dari saya.